Lembaga Survei PT Indeks Politika Indonesia, IPI, membedah peluang pasangan calon kepala daerah Kabupaten Jeneponto dengan menghadirkan pengamat politik Unismo Ridwan Fawalang dan Bahtiar Adnan Kusuma sebagai tokoh literasi dan penulis nasional di salah satu warkop di Jalan Todopuli Raya, Kamis, 14 Oktober. Dalam survei PT IPI menampilkan elektabilitas pasangan calon bupati dan wakil bupati Jeneponto dari hasil wawancara tatap muka 11 hingga 19 Oktober 2024 pasangan Paris Yasir Islam Iskandar 32% menduduki posisi pertama. Disusul Muhammad Syarif Mocnur Alim Kalbi 30,8%. Urutan ketiga Syamsuddin Carlos Syafruddin Nurdin 19,4% dan keempat Effendi Al-Kadri Mulyadi Andri Suryana Arif Bulu 7,3%, sementara yang masih merahasiakan 10,3%. Direktur Eksekutif PT IPI, Suadi Idris Amir menyampaikan bahwa awal dari pencalonan paslon Bupati Paris Yasir Islam Iskandar elektabilitasnya sempat mencapai 40% namun terus tergerus atau mengalami penurunan, sementara paslon Bupati Muhammad Syarif Mocnur Alim Kolbi elektabilitasnya terus mengalami kenaikan. Suadi Idris menyampaikan bahwa peningkatan elektabilitas pasangan Muhammad Syarif Mocnur Alim Kalbi karena dipengaruhi beberapa faktor termasuk berhasil menciptakan pasangan yang bisa saling melengkapi di mata masyarakat sehingga sangat menarik karena ada yang mewakili karakter masyarakat yang suka dengan kepemimpinan dari seorang birokrasi yang bersih dan berbanglaman. Kemarin itu masih ada sekitar 15%, sekarang tinggal 10,5%. Artinya undecided vote tersebut dari dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini sudah mengalami penurunan dari 15% sekarang tinggal 10,5%. Pengamat politik Unismo, Ridwan Fawalang, menanggapi soal peluang paslon Bupati Jeneponto di mana ada 2 calon mantan sekda yang bertarung di Pilkada Jeneponto namun ada yang punya jam terbang, bahkan dirinya mengistilahkan dagingnya Jeneponto. Tokoh literasi dan penulis nasional, Bahtiar Adnan Kusuma menambahkan bahwa kedua tokoh Muhammad Syarif dan Nur Alim Kolbi sangat menggambarkan bahwa figur ini ekspektasinya memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Jeneponto karena merupakan birokrat tulen yang betul-betul berkarir dari anak tangga terbawah sampai menjadi sekda dan kemudian pensiun menjadi politisi DPRD provinsi. Kalau seperti tadi mantan sekda Pak Dokter, mantan Kadis Kesehatan, itu pernah melakukan migrasi Pak. Ketika Karimilo menang di periode kedua, kebetulan saya adalah juru bicara Karimilo di periode kedua, maka pada waktu itu Pak Dokter itu pindah ke Bantai, diambil oleh Pak Profesor Dr. Dodi Abdullah menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Berarti dia pernah keluar dari Jeneponto. Karepata ini mulai dari berkarir dari nol Jeneponto tidak pernah keluar Pak. Nanti dia keluar pada saat terpilih menjadi anggota DPRD 2019-2024. Artinya otomatis dia harus tinggal di Makassar. Nah, dengan demikian izinkan saya, kalau saya mengambil satu kesimpulan sementara, Karepata adalah seorang birokrat yang memahami dan mengetahui betul bagaimana tipikal karakter Jeneponto itu. Sehingga tidak berlebihan kalau saya katakan Karepata adalah kamusnya Kabupaten Jeneponto. N. Hairuddin Fajar TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. HUT RI ke-79 memacu PLN untuk terus berjuang menyediakan listrik yang andal bagi masyarakat Kabupaten Banggai melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG yang berada di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk kelanjutan proyek PLTN Kilo ini, jadi mungkin Bapak Ibu tahu bahwa PLTN Kilo ini menyelesaikannya luar biasa, penuh dengan
Kembali Pak, ya tadi kembali kalau iklan, Luwu ini sangat memerlukan listrik dari PLN, terutama untuk kemakmuran, kemajuan masyarakat Luwu. Jadi sudah ketemu Pak Gubernur, Pak Wakil Bupati, sangat mengharapkan kehadiran pln Luwu ini. Pembangkit yang memiliki kapasitas 40 MW ini akan meningkatkan keandalan dan daya mampu kelistrikan sistem Luwu Toili. Selain itu, beroperasinya pembangkit ini nantinya akan mereduksi penggunaan BBM untuk operasional PLTD, sehingga PLN dapat menghemat biaya pokok produksi hingga mencapai 20 miliar per bulan. Adanya PLTMG Luwu ini juga akan membantu mengurangi emisi CO2 sebesar 105.000 ton per tahun sebagai salah satu bentuk upaya transisi energi yang tengah dijalankan PLN.